Shalom bagi saudara-saudari yang belum subscribe, mohon subscribe, tekan lonceng, like, dan komen untuk mendukung pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan membaca, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami untuk kami boleh memahami kebenaran-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Saya baca kepada kita dari Injil Matius pada pasal yang ke-5 ayat 20 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, konteks pembacaan ini sebenarnya adalah di mana Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, setelah dia mengajarkan tentang ucapan-ucapan berbahagia, dan dia juga telah mengajarkan tentang bagaimana kita sebagai orang percaya adalah garam dan terang dunia. Dan pada bagian ini dia menjelaskan tentang bahwa dia datang bukan untuk menyediakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Dalam konteks yang demikian, dia juga mengatakan bahwa hidup keagamaan orang-orang yang sudah percaya atau ahli waris kerajaan surga, orang-orang yang sudah dalam Kristus harus lebih baik dari hidup keagamaan dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara tahu bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang yang sangat intens sekali untuk melakukan hukum Taurat secara spesifik, dan mereka berupaya sangat sempurna untuk melakukannya. Sampai-sampai mereka telah merumuskan bahwa hukum Taurat itu terdiri dari 248 perintah dan juga 365 larangan. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, bahkan orang Farisi ahli Taurat sekalipun mereka tidak ada yang tuntas, tidak ada yang berhasil untuk menerapkan tuntutan hukum itu. Jika ahli Taurat dan orang Farisi merinci hukum Taurat, bahkan membuatnya dengan begitu detail sampai 248 perintah dan 365 larangan, Yesus bahkan hanya membuat kesimpulan dari semua hukum itu hanya terdiri dari dua, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama dengan sepenuh hati, segenap akal, pikiran. Dan saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Yesus berkata, jika tidak lebih baik hidup keagamaanmu daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa maksudnya ini? Ini suatu hal yang sangat sulit. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa jika mau masuk ke dalam kerajaan surga itu sesuatu yang sulit sekali. Itu bukan sesuatu yang mudah. Dan orang pernah berkata kepada saya, orang Kristen itu paling mudah masuk surga. Bahwa dengan percaya saja mereka bisa masuk surga. Dengan beriman kepada Kristus mereka masuk surga. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mereka tidak tahu dan mereka lupa bahwa ternyata percaya itu sesuatu yang sulit. Orang biasanya lebih mudah mengandalkan tenaganya, mengandalkan pikirannya, mengandalkan kemampuannya daripada mengandalkan sesuatu yang dia tidak lihat. Saya mempercayakan uang saya jika saya punya 1 triliun, saya tidak mungkin mempercayakannya kepada orang yang tidak saya kenal atau tidak saya lihat. Nah, itu baru berbicara tentang uang, apalagi tentang jiwa saya. Akan sulit sekali mempercayakan jiwa saya kepada sesuatu yang tidak saya lihat. Jadi jika saya percaya kepada Tuhan, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Dan itu tidak mungkin karena akal saya, tapi karena memang roh Tuhan yang ada pada saya untuk membuat saya percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan tentu harus lebih baik daripada kehidupan atau ketaatan keagamaan yang ditampilkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat. Mengapa? Karena mereka selalu mengandalkan hidup mereka, perbuatan mereka. Jadi hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang rohaniah. Kita mengandalkan sesuatu yang lebih baik, yaitu Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Jadi ketaatan kita kepada hukum Taurat bukan karena ketaatan pribadi kita, tapi ketaatan Kristus kepada hukum Taurat. Dia yang sempurna, yang tidak melanggar satu
titik atau satu iota atau bahkan satu perintah terkecil dari hukum Taurat. Dan jika orang Farisi oleh Taurat merancangkannya, merincikannya dengan 248 perintah dan 365 larangan, maka jika dicocokkan atau jika dicerminkan kepada Kristus Tuhan, maka Kristus Tuhan tidak ada melanggar satupun di antaranya. Dan ketika kita beriman kepada Kristus Tuhan, maka hidup Tuhan adalah hidup kita. Karena dia hidup untuk menghidupkan kita. Dan dia mati menanggung dosa kita. Oleh karena itu kesempurnaan bukan karena kekuatan dan kemampuan kita untuk melakukan hukum Taurat, tapi kesempurnaan Kristus. Bukan karena kemampuan saya, tapi kemampuan Kristus. Karena pengorbanan Kristus, darah Kristus yang telah membayar lunas hutang hukum Taurat. Saudara-saudara, itulah sebabnya dikatakan, maka jika ketaatan kita atau keagamaan kita tidak lebih baik daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ahli Taurat, orang Farisi, Alkitab menggambarkan mereka menjadi orang-orang yang menunjukkan kehidupan dalam tampilan luar dengan berlindung di bawah jubahnya, dengan kesucian yang sangat luar biasa dalam gambarannya. Tetapi perlakuannya di hatinya adalah hati yang selalu berpikir bahwa saya lebih baik daripada orang lain. Saya lebih mampu, saya lebih suci. Karena saya menaati hukum Taurat. Walaupun dia tahu ternyata yang ditaati tidak 100%. Dan saudaraku, Alkitab berkata dalam kitab Kejadian bahwa satu dosa saja akan mengakibatkan kepada hukuman. Dosa, seberapa kecil pun dia, membawa kepada hukuman, yaitu kepada maut. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini yang akan dapat lulus dari hukum Taurat. Hanya Kristus Tuhan. Dan karena kita percaya kepada Kristus Tuhan, Dia yang telah menanggung dosa kita, hukuman kita, maka dengan demikian tuntutan hukum Taurat telah digenapi dalam Kristus Tuhan. Dan ketika Anda percaya kepada Kristus Tuhan, maka tuntutan hukum Taurat tidak lagi ditimpakan kepada Anda dan kepada saya, karena telah ditimpakan kepada Kristus Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang dapat kita renungkan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan saudaraku, dan ketika kita percaya Yesus Juru Selamat kita, Dia yang telah menggenapi semua tuntutan hukum Taurat dalam dirinya, dan kita hidup dalam Kristus Tuhan, maka biarlah kebenaran Kristus juga akan terlihat dari kehidupan kita. Jadi bukan hanya hal-hal yang bersifat lahiriah, tetapi yang terutama adalah bersifat rohania. Dan kemudian yang bersifat rohania itu akan memancar kembali, akan menampilkan kembali kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami telah merenungkan firman Tuhan. Biarlah apa yang telah kami renungkan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Saudara kami yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Yang berkekurangan, Tuhan cukupkan mereka. Dan kami berdoa jika ada di antara mereka dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang memberikan jawaban pertolongan bagi mereka, ya Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kembalilah kepada aktivitasmu. Percayalah bahwa Tuhan Allah kita yang sanggup menolong, memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin.